Halo teman-teman, OJK resmi melarang pinjol menagih kontak darurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga bisa selalu tetap dilancarkan rezekinya dan bisa terhindar dari yang namanya dosa riba dan bisa melunasi semua hutang-hutang pinjol teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan khusus membahas tentang OJK yang resmi melarang pihak pinjaman online menagih ke kontak darurat. Nah, kita tahu penagihan pinjol itu muncul jika kita sudah melakukan galpay atau gagal bayar di pinjaman online dalam jangka waktu tertentu. Nah, fakta di lapangan, pinjaman online itu mengerahkan berbagai macam cara agar bisa mendapat uangnya kembali atau istilahnya menagih kita. Nah, banyak pinjaman online yang melanggar aturan OJK untuk menagih kita di kontak darurat. Itu sudah melanggar peraturan, teman, karena OJK sendiri sudah menegaskan tentang masalah ini di aturan OJK yang tertuang dalam surat edaran OJK nomor 19 tahun 2023 tentang penyelenggaraan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Di situ dijelaskan bahwa yang namanya pinjaman online kalau menagih itu harus di nomor yang bersangkut paut dengan pinjaman online. Nah, untuk kontak darurat itu tugasnya atau fungsinya untuk menanyakan di mana keberadaan si peminjam. Jadi tidak untuk ditagih atau tidak untuk menagihkan. Itu jelas-jelas melanggar peraturan OJK dan kita bisa melakukan tindak-tindakan jika umpamanya kontak kita dijadikan kontak darurat untuk ditagih oleh yang namanya pinjaman online, terutama debitor ya teman. Dan kita tahu untuk penagihan debitor itu biasanya dengan kata-kata kasar, intimidasi, menelpon di banyak nomor, jadi kita bisa stres sendiri atau tidak menanggapi ini dengan serius ya teman. Jadi jika nomor kita dijadikan kontak darurat oleh teman kita dan kita tidak tahu apa-apa, kita bisa melakukan langkah-langkah konkret agar bisa terhindar dari masalah ini. Saya catat ada 3 langkah yang bisa kita lakukan ya teman. Yang pertama, hubungi call center dari pinjaman online yang menagih kita. Misalnya nih, kita ditagih di pinjaman online Aku Laku, kita cari saja call centernya Aku Laku lewat Google. Itu bisa cari, langsung kita telepon saja, kita bicarakan jika nomor HP kita itu tidak bersangkut paut dengan pinjaman online tersebut. Jadi kita tidak tahu apa-apa tapi diteror atau dijadikan sebagai kontak darurat. Kita harus telepon pihak call center Aku Laku dan bicarakan ini baik-baik ya teman, dan ngomong saja untuk hapus nomor kita dari yang namanya penagihan atau jadikan kontak darurat. Itu bisa menjadi solusi agar nomor kita tidak dihubungi terus-menerus oleh pihak pinjaman online karena kita dijadikan kontak darurat palsu ya teman. Yang pertama, teman harus langsung telepon saja call center. Untuk nomornya teman-teman cari di Google saja, banyak, misalnya Rupiah Cepat cari di Google atau Kredivo cari di Google, itu mungkin ada call centernya, jadi kita bisa langsung telepon saja agar nomor kita tidak diteror terus menerus. Nah, untuk yang kedua adalah blokir nomor debt collector. Nah, ini bisa kita lakukan terutama jika kita dihubungi terus menerus oleh yang namanya penagihan debitor. Tapi jika nomor debitornya banyak, kita bisa setting HP kita bisa setting WA kita untuk blokir nomor yang tidak dikenal. Nah, ini bisa di pengaturan, ada ya teman, pengaturan WA atau pengaturan panggilan, kita bisa blokir nomor-nomor yang tidak kita kenal, tidak kita namai. Jadi kalau ada debitor dengan nomor yang baru bisa menghubungi kita, itu mungkin akan diblok atau tidak akan bisa menghubungi kita karena nomor kita sudah ada settingan seperti ini. Jadi blokir nomor yang tidak dikenal ini sangat penting sekali untuk bisa menenangkan kita dari penagihan debitor. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga adalah lapor OJK tentang masalah ini. Teman-teman bisa adukan saja. Deskripsi saya sudah lampirkan nomor WA dari OJK, nomor email pengaduan dari OJK. Jadi teman-teman bisa langsung berkomunikasi dengan OJK tentang masalah ini. Jadi teman-teman bisa bicarakan saja jika nomor kita tidak bersangkut paut dengan pinjaman online, nomor kita dijadikan kontak darurat padahal kita tidak kenal dengan yang namanya pelaku pinjaman online tersebut. Jadi kita bisa aman dari yang namanya penagihan debitor. Jadi ini adalah langkah-langkah konkret dari OJK yang resmi melarang pinjol menagih kontak darurat ya teman, karena banyak sekali nomor-nomor yang dijadikan kontak darurat padahal itu bukan nomor yang bersangkutan, itu cuma nomor iseng yang dijadikan. Nah,
separahnya kita dijadikan nomor kontak darurat padahal kita tidak berhubungan dengan pinjaman online tersebut. Nah, itu saja video singkat dari saya tentang OJK resmi melarang pinjol menagih kontak darurat. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dan bisa mengambil manfaat dari video ini. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.